Ya, assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Ibu Leli dalam pembelajaran matematika di kelas 11. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kelanjutan dari materi yang kemarin ya, yaitu tentang deret geometri. Nah, di sini ada pengertiannya ya, sebuah definisi dari deret geometri, yaitu sebuah deret dengan sebuah rasio konstanta antara suku yang berurutan. Sebuah deret bilangan yaitu A ditambah A kali R ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah titik-titik sampai dengan AR pangkat N. Kenapa kita bisa menemukan AR? Karena rumus dari geometri itu adalah UN sama dengan A dikalikan R pangkat N. Seperti itu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah rumus barisan dari geometri. Tapi kalau misalkan sudah ke deret geometri, ini menjadi A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah seterusnya sampai AR pangkat N. Nah, deret itu kan artinya jumlah ya, jadi kita harus menjumlahkan. Jika dijumlahkan menjadi A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah seterusnya sampai AR pangkat N, ini akan menjadi SN. Jadi deret geometri dengan deret aritmatika sama lambangnya, yaitu SN. SN itu menyatakan deret atau jumlah. Nah, bentuk seperti ini dinamakan deret geometri. Nah, di sini ada rumus dari deret geometri, yaitu ada dua ya untuk rumus deret geometri. Yang pertama, jika R kurang dari 1 dan jika R lebih dari 1. Jika R kurang dari 1, ini rumusnya SN sama dengan A dikali R 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Tapi jika R-nya lebih dari 1, ini rumusnya SN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurang 1 dibagi R min 1. Nah, di sini kalian untuk menghafalkan rumusnya sebetulnya mudah ya. Kalau misalkan R kurang dari 1, itu artinya hasilnya misalkan 0, misalnya ya, kurang dari 1 0 atau negatif 1 negatif 2 dan seterusnya. Misalnya 0. Nah, di sini kalian 1 dikurangi 0, berarti kan hasilnya pasti positif ya. Nah, hasilnya pasti positif. Nah, kalau misalkan di sininya sudah 1 dikurangi 0, untuk menghafalkan rumusnya, oh berarti di atasnya juga sama ini. 1 dikurangi R, berarti di atasnya juga sama. 1 dikurangi R, hanya di atas ada pangkat N-nya, lalu dikalikan A. Tapi kalau misalkan R-nya lebih dari 1, misalkan R lebih dari 1, misalnya kita mengambil angka berapa? Misalkan kita mengambil angka 2 misalnya. 2 dikurangi 1 tetap positif hasilnya ya. Nah, jadi intinya kalau misalkan kalian ingin menghafalkan rumus, cari R-nya yang lebih dari 1 atau lebih dari 2, itu pasti hasil di bawahnya akan positif ya. Jadi menghafalkan rumusnya lebih mudah. Kalau misalkan lebih dari 1, oh berarti R-nya dulu yang dikurangi 1. Di atasnya juga sama rumusnya, R kurangi 1, hanya R-nya ada pangkat N, baru dikalikan A. Jadi itu cara menghafalkan untuk rumus deret geometri. Nah, di sini ada keterangannya. SN masih sama ya, deret atau jumlah suku KN. A masih sama, suku pertama. R itu adalah rasio atau pembagi. N itu adalah banyaknya suku. Nah, di sini ada contoh. Hitunglah jumlah 10 suku yang pertama dari deret geometri dari 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah dan seterusnya ya. Nah, di sini kita melihat ya, kalau misalkan dari deret ini, berarti kita akan mencari dulu yang namanya rumus ya. Kan di sini SN, yang ditanya adalah jumlah suku jumlah 10 suku, berarti SN ya, atau deret yang ditanyakan. Di sini ada A, ada R, ada N. Nah, kita cari dulu A-nya itu berapa.
A itu adalah suku pertama. Suku pertama berapa? Yang di depan ya, yaitu U1 berarti 2. Nah, lalu R itu rasio. Masih ingat cara mencari R? Cara mencari R itu adalah 4 dibagi dengan 2, atau U2 dibagi dengan U1, atau U3 dibagi dengan U2, atau U4 dibagi dengan U3. Kita salah satu aja, misalnya 4 dibagi dengan 2, ini R sama dengan 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Nah, sekarang udah R, apa? N. N-nya berapa? Apa yang kita cari? Jumlah 10 suku. Oh, berarti N-nya adalah 10. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Nilai-nilainya kita masukkan. S-nya ganti sama N menjadi 10 sama dengan A-nya adalah 2, R-nya adalah 2 pangkat N 10 dikurangi 1 dikalikan dengan dibagi dengan R-nya berapa? 2 dikurangi 1. Nah, setelah ini gimana lagi? Setelah ini 2 dikali, kebetulan Ibu sudah menghitung ya, 2 pangkat 10 itu hasilnya 1024 dikurangi 1 dibagi 2 kurangi 1 yaitu 1. Nah, sekarang 2 dikali 2024 dikurangi 1 yaitu 1000, maaf. Nah, 1023. Tinggal dibagi 1 tetap ya, tinggal dikalikan 2 yaitu 2046. Nah, ini adalah hasil dari S10 atau deret dari 10 suku pertama. Selanjutnya ada yang dinamakan deret geometri Tahingga. Deret geometri Tahingga ini definisinya sebuah deret geometri yang penjumlahannya sampai suku Tahingga. Nah, sebuah deret bilangan yaitu A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah Tahingga. Nah, lambang seperti ini dinamakan Tahingga. Tahingga. Nah, lambang seperti ini dinamakan Tahingga ya. Jadi kalau misalkan ada yang bentuknya seperti itu adalah Tahingga. Nah, jadi deretnya kita tidak bisa ditentukan sampai berapa. Kalau yang sebelumnya kan deret geometri biasa itu ditentukan ya, misalkan sampai 10 suku seperti yang tadi, atau misalkan sampai 20 suku. Tapi kalau ini Tahingga, jadi tidak bisa ditentukan. Nah, jika dijumlahkan menjadi A dikalikan AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah Tahingga. Nah, bentuk seperti ini dinamakan deret geometri Tahingga. Nah, ada rumus deret geometri Tahingga. Ini rumusnya adalah dibacanya S Tahingga atau deret Tahingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Nah, di mana kalau kita mencari deret Tahingga, kita harus melihat dulu R-nya itu atau rasionya itu apa lebih dari 1 atau kurang dari 1. Ini jangan lupa ya, Ibu contreng di sininya ini lebih dan ini kurang. Siapa tahu kalian lupa ya. Ini kurang. Kalau ini maaf. Kalau ini lebih dari, nah kalau ini maaf ya,
Nah, kalau ini lebih dari, kalau yang ini adalah kurang dari. Nah, di sini R lebih dari 1, ini dinamakan divergen. Kalau misalkan R-nya lebih dari 1, itu kalau namanya divergen itu tidak usah dikerjakan. Tapi kalau R-nya kurang dari 1, itu namanya konvergen. Artinya harus dikerjakan ya. Jadi kalau misalkan itu divergen, oh ya sudah, tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau misalkan konvergen itu harus diselesaikan. Nah, sekarang keterangannya ini dinamakan S tahingga ya. Ini deret atau jumlah suku tahingga. Maaf ya, ada yang kurang di sini. Ini adalah tahingga. Nah, A ini adalah suku pertama, R ini adalah rasio atau pembagi. Jadi masih tetap dengan sebelumnya ya. Di sini ada contoh. Contohnya adalah tentukan deret geometri tahingga dari. Nah, di sini ada 3 soal. 1 ditambah setengah, ditambah 1/4, ditambah 1/2, ditambah seterusnya. Lalu B ini adalah 1 ditambah 1/3, ditambah 1/9, tambah 1/27 dan seterusnya. C sama dengan 1 ditambah 4, ditambah 16, tambah 64 dan seterusnya ya. Ada 3 soal di sini. Nah, sekarang kita mencari yang nomor 1, yaitu 1 ditambah setengah, ditambah 1/4, ditambah 1/8. Nah, ini rumusnya. Berarti kita harus mencari dulu. Nah, berarti kan di sini rumusnya, berarti A-nya berapa? A-nya adalah suku pertama, A-nya adalah 1. Lalu di sini hanya rumusnya itu A dibagi 1 dikurangi R. Nah, berarti A-nya 1, R-nya berapa? R-nya itu adalah, kita ngambil yang ini ya, U2 dibagi U1. Berarti setengah dibagi 1. Berapapun pembagian 1 hasilnya tetap ya bilangan itu sendiri. Jadi kalau setengah dibagi 1 itu hasilnya setengah. Nah, kalau begitu R itu hasilnya setengah. Berarti kalau setengah ini lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kalau setengah ini berarti R-nya kurang dari 1. Tadi kalau R kurang dari 1 itu namanya apa? Konvergen. Kalau konvergen artinya apa? Soal ini harus dikerjakan. Nah, berarti kita lanjutkan ke S tahingga sama dengan A-nya adalah 1 dibagi 1 dikurangi R-nya berapa? Setengah. Sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah, setengah ya. 1 dikurangi setengah, setengah atau 0,5 ya. Nah, berarti di sini 1 dibagi setengah. Gimana caranya? 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah, ini bisa pindah ke atas ya, menjadi 2/1. Menjadi 2/1. Sama dengan 2/1 berapa? 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2. Nah, sekarang soal yang kedua, yang B ya. 1 ditambah 1/3, ditambah 1/9, ditambah 1/27, ditambah seterusnya. Di sini kita masih tetap mencari deret tahingga dengan rumus A dibagi 1 dikurangi R. Nah, sekarang kita akan mencari sama A-nya berapa di sini? A-nya adalah suku pertama sama dengan 1. R-nya berapa? Misalkan di sini yang U2 dibagi U1, berarti 1/3 dibagi 1. Berapa 1/3 dibagi 1? 1/3. Nah, berarti 1/3 ini, R1/3 ini berarti lebih dari 1 atau kurang dari 1? 1/3. Kurang dari 1 ya, maka R-nya kurang dari 1 atau kurang dari 1 itu dinamakan
Ya, anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Di sini tadi sampai latihan yang contoh soal yang kedua. Nah, sampai sini ya. Di sini kita terlihat A-nya itu adalah 1, lalu R-nya itu adalah 1/3 dibagi dengan 1, hasilnya 1/3. Maka R1/3 ini berarti apa? R-nya kurang dari 1 ya, karena hasilnya 1/3. Kalau kurang dari 1 itu tadi namanya apa? Konvergen. Arti konvergen itu berarti harus dikerjakan ya. Nah, berarti kita lanjutkan ke soal ya, kemasukan ke rumus. Di sini hingga A-nya itu adalah 1 per 1 dikurangi R. R-nya berapa? 1/3 sama dengan, nah di sini 1/1 dikurangi 1/3, 1 dikurangi 1/3. Nah, bisa mengerjakannya. Kita anggap 1 itu menjadi disamakan dengan penyebutnya ya, sama tidak dengan 3/3, sama ya. 1 itu sama dengan 3/3 karena kita samakan penyebutnya, biar lebih mudah ya. Dikurangi 1/3. Nah, kalau sudah sama penyebutnya berarti ini tinggal dikurang. 3 dikurangi 1, 2/3. Nah, jadi di sini 1/2/3. Nah, 1 dibagi 2/3 ini sama dengan berapa? Kita naikkan ke atas ya. Artinya menjadi 3/2. Nah, hasil yang B itu hingganya adalah 3/2. Selanjutnya kita coba soal yang C. 1 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 64 dan seterusnya. Nah, di sini kita tetap mencari R-nya ya. A-nya dulu. A-nya itu adalah 1. R-nya berarti yang mana? U2 dibagi U1, yaitu 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, berarti R4 ini R-nya apa? R-nya lebih dari 1 kurang dari 1? Lebih dari 1. 4 kan lebih dari 1. Kalau R lebih dari 1, ini berlaku apa? Divergen. Nah, jadi kalau divergen, ini tadi kata ibu bisa dikerjakan atau tidak? Tidak ya, tidak bisa dikerjakan ya. Nah, jadi kalau misalkan tidak bisa dikerjakan ya sudah, ini tidak bisa dilanjutkan, sudah hasilnya seperti ini. Karena kalau ditanyakan alasannya, ini tidak bisa dilanjutkan karena hasilnya adalah divergen, R-nya lebih dari 1. Nah, sekarang jika diketahui dan yang ditanyakan itu berbeda, ibu mengambil contoh yang sama. Kita akan mencoba yang A ya, contoh yang tadi yang A. 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 dan seterusnya. Nah, misalkan di sini kan tadi kita sudah dapat A-nya itu adalah 1. R-nya itu adalah setengah dibagi 1, berarti setengah ya. Dan yang tadi S-nya itu, hingganya itu berapa hasilnya? Tadi 2 ya? 2. Nah, jika misalkan setiap soal itu tidak selalu sama ditanyakan S-nya, bisa yang ditanyakan A-nya, bisa yang ditanyakan R-nya. Nah, gimana caranya? Caranya, misalkan yang pertama, jika A-nya adalah 1, S-nya adalah 2, hingganya. Yang ditanyakan adalah R-nya. Nah, kita tahu R-nya itu adalah setengah, tapi dari mana setengah? Nah, berarti kita akan mencari R-nya. Rumusnya gimana? Masih sama seperti yang tadi ya. Rumusnya S hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R.
Nah, S-nya berapa ini? S-nya adalah 2. A-nya berapa? A-nya adalah 1 dibagi 1 dikurangi R-nya adalah yang ditanyakan. Nah, kalau seperti ini kita akan mencari R. Berarti gimana di sini? Ini pecahan, berarti ini juga harus dijadikan pecahan per 1. Nah, setelah dijadikan pecahan berarti kita tinggal mengkali silang. Ini kali ini kali ini, gitu kan ya. Nah, sekarang 2 dikali 1 dikurangi R, berarti 2 dikali 1 dikurangi R sama dengan 1 kali 1, 1. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini kita kalikan ya, 2 kali 1 2 kali min R. 2 kali 1 adalah 2 dikurangi 2 kali R adalah 2 R sama dengan 1. Nah, kita gimana caranya? Harus menghasilkan R. Kalau misalkan dari sini dipindahkan ke kanan boleh, R-nya dipisahkan ke kanan, atau misalkan R-nya tetap di sini, yang 2 yang pindah, hanya di sini ada min 2. Nah, kalau ibu biasanya menghindari yang negatif. Kenapa? Biar lebih mudah. Ya, jadi kita mending ini dulu aja karena ini kan negatif ya. Kalau dipindahin ke kiri, ke kanan menjadi positif. Nah, jadi yang min 1 ini yang dipindahkan yang ke kiri. Setelah itu kita tinggal mengerjakan 2 ini pindah ke kiri jadi min 1, ini sama dengan 2R pindah ruas jadi min 2R pindah ruas jadi 2R. 2 kurang 1 yaitu 1 sama dengan 2R. Atau misalkan jika kalian bingung, ini kita tinggal tukar tempat lagi ya. 2R sama dengan 1, maka R-nya adalah 1 dibagi 2. Betul ya? Di sini R-nya di sini 1/2. Betul ya? Nah, berarti itu cara untuk menanyakan jika yang diketahui R-nya. Sekarang jika yang diketahui S-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan setengah. Yang ditanyakan adalah A-nya. Padahal kita tahu kalau A itu tadi hasilnya berapa? 1 ya. Nah, kita coba sekarang. A-nya itu hasilnya 1. Berarti S hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Nah, S-nya adalah 2 sama dengan A-nya yang ditanyakan, A per 1 dikurangi R-nya adalah setengah. Nah, sekarang berarti kita tinggal mengurangi dulu ya. 2 sama dengan A per 1 dikurangi setengah, setengah. Nah, gimana ini caranya? Sama, tadi caranya kita harus mengkali silang. Berarti ini dianggap per 1, ini tinggal kali silang. Nah, 1 kali A berarti A sama dengan 2 kali setengah. 2 kali setengah. Kalau 2 kali setengah berarti ada yang bisa dicoret ya. 2 kali setengah itu menjadi, ini coret menjadi 1. Nah, maka A-nya ini adalah 1 ya. Jadi tadi sudah jelaskan A-nya itu hasilnya 1. Nah, berarti tetap ya. Kita tetap kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan yang berbeda, antara diketahui dan ditanyakannya berbeda, berarti bisa dengan cara seperti ini, mengkalikan silang ya. Mungkin untuk materi barisan dan deret cukup sekian sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran.